Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kultum ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para ikhwan, kita sudah masuk pada malam ke-24, betul ya? Karena kita kemarin mulai malam 21 itu malam Selasa. Berarti sekarang malam Jumat, malam ke-24. Alhamdulillah, para ikhwan yang sudah bersungguh-sungguh di dalam menjalankan saum Ramadan, bersungguh-sungguh di dalam qiyamul Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang yang jadi masalah para ikhwan, apakah semua orang yang saum itu bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Ini pertanyaan nih. Karena di situ kan la'allakum tattaqun. Tujuan saum itu adalah agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi kenyataannya dalam pertanyaan tadi, apakah semua orang yang saum, yang keluar dari saum, selesai melaksanakan saum, bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Apa jadi takwa semua apa tidak para ikhwan? Tentu tidak semua. Kenapa? Karena kita lihat fenomena di masyarakat, banyak orang yang saum tetapi tidak mengerti urgensi daripada saum itu sendiri. Sekarang saya tanya, apa ada orang yang saum tapi dia tidak sholat? Ada tidak? Ada. Ada ya? Ada. Kira-kira saumnya diterima apa tidak? Tentu saja tidak. Kita harus yakin bahwa tidak mungkin saumnya diterima. Kalau sah, saumnya sah. Betul nggak? Karena saum itu meninggalkan apa? Makan dan minum, kan? Tidak batal saumnya. Tetapi apakah saumnya diterima? Tentu saja kita yakin tidak mungkin diterima. Jangankan meninggalkan sholat, masalah perilaku saja Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kepada kita, ya, masalah perilaku. Orang saum tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan keji dan kotor. Yang keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat hinaan, cacian, makian, umpatan. Kadang masih sempat-sempatnya kita dalam suasana saum
dan iktikaf di masjid ngomongin kejelekan orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah kalau kayak gini bagaimana bisa diterima saumnya? Ya, apalagi yang tadi meninggalkan apa? Meninggalkan sholat, jelas dia melakukan kewajiban, tetapi meninggalkan kewajiban yang lain yang lebih besar. Karena sholat itu adalah tiang agama. Sekarang ada lagi orang yang saum di sini nih, di sini, tetapi males sholat berjamaah. Ada apa tidak? Ada, banyak tuh. Ya, saya tidak nyebut anak-anak. Kalau anak-anak kan memang belum balik dia. Ya, kalau anak-anak sholatnya main-main ya biasa. Imam kan sering nyampaikan. Namanya juga anak-anak. Kalau ada sudah balik sholat bercanda, ya itu keterlaluan. Ya, kan banyak itu videonya. Orang tua bercanda sama anak remaja. Ketika sujud, yang di belakang ditendang pakai kaki. Kemudian yang di depan apa? Dikelitiki itu apa namanya? Pantatnya. Ada yang begitu tuh. Masya Allah. Nah kalau itu mana mungkin bisa diterima, sholatnya saja main-main, ya kan? Jadi kalau ada orang saum, sholatnya males berjamaah, maka nanti tanda tanya besar. Nanti apakah diterima oleh Allah atau tidak saumnya, serahkan saja pada Allah. Karena dia bukan karena fasik meninggalkan sholat, tapi karena dia lalai, males. Ya, diterima atau tidak, serahkan saja pada Allah. Yang model begini ya. Tapi yang jelas, tentu saja saumnya tidak sungguh-sungguh. Khawatir kalau saumnya bukan karena imanan wahtisaban. Ini fenomena yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ada orang saum tapi tidak pernah sholat tarawih. Ada apa enggak? Ada, jelas ada ini. Dia sholat wajibnya rajin, tetapi nggak pernah ikut tarawih. Kira-kira puasanya diterima apa tidak? Diterima ya, diterima, insya Allah diterima. Karena kalau kita menghukumi tarawih itu kan hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Akan tetapi dia tidak menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Puasanya jelas, pahala puasanya tidak sempurna karena dia tidak mau melakukan sholat taraweh, gitu ya. Tidak mungkin sempurna. Yang dianjurkan oleh Nabi, ini Nabi mendampingkan masalah perintah saum dengan imanan wahtisaban dengan perintah bangun malam untuk taraweh, untuk menahan ngantuk. Ya, man qoma, karena keutamaan sholat taraweh itu kan luar biasa. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Qoma Ramadan itu bukan sholat wajib yang diperintahkan. Tetapi apa? Sholat sunnah. Sholat qiyamul Ramadan. Oleh karena itu kita berusaha untuk bagaimana menghidupkan malam dengan sholat taraweh. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Lebih utama yang mana kira-kira? Lebih utama yang mana? Sendiri-sendiri atau berjamaah? Masing-masing memiliki keutamaan. Tetapi kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW para ikhwan, maka taraweh berjamaah itu adalah merupakan keutamaan yang harus kita jaga. Bukan nggak boleh sendiri, silahkan aja sendiri. Tetapi untuk mensiarkan, menghidupkan malam Ramadan adalah dengan taraweh berjamaah di masjid. Tapi ada yang nanya, emang ada dalilnya sholat di masjid taraweh? Ada, ya ada. Karena Rasulullah SAW para ikhwan, ketika itu dalam satu riwayat, Nabi keluarnya kemana? Ke masjid. Bukan keluar ke aula atau keluar ke mana ya,
keluarnya beliau ke masjid, sholat di malam hari. Kemudian para sahabat ikut di belakangnya. Nabi itu kalau sholat dari sore begini, para ikhwan, nanti selesainya jam 4. Sanggup? Sanggup apa enggak? Sanggup? Ada yang sanggup? Mulai sore gini selesai jam 4. Ini dalam hadis ini ceritakan begitu. Para sahabat mengikuti di belakang. Para sahabat tahu ini kalau Nabi sholat mesti lama. Ada yang mereka sengaja datang itu membawa tongkat. Untuk apa? Untuk menyangga, takut jatuh kan. Kalau kelamaan berdiri biasanya kan gitu. Para ikhwan berdiri 15 menit, 20 menit aja dalam satu rakaat. Itu udah mulai goyang kan. Betul nggak? Itu kalau hari Jumat tuh, hari Jumat subuh. Itu apalagi kalau malamnya melek kan. Udah mau jatuh itu sholat biasanya. Ya, karena bacanya apa? Panjang surat As-Sajdah. Nah ini Nabi kalau sholat sampai menjelang sampai sepertiga malam terakhir. Itu sholat beliau ini yang diikuti oleh para sahabat. Jadi kita akan melihatnya, oh Nabi ada yang apa namanya menerka-nerka Nabi keluarnya malam hari sepertiga malam. Ternyata tidak. Nabi itu memang sholatnya dari sore sampai sepertiga malam terakhir. Itu hari pertama. Hari kedua begitu lagi. Kemudian hari ketiga Nabi sholat sampai pertengahan malam. Kira-kira jam 12, jam 1 malam lah ya. Nah kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alangkah lebih baiknya kalau sholat itu sampai kayak kemarin gitulah ya, bahasa kita. Kenapa enggak seperti kemarin ya Rasulullah? Engkau ngimamin sholat sampai sepertiga malam terakhir. Jadi kami tinggal makan sahur, habis itu sholat subuh, istirahat. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Inilah dalil tentang keutamaan sholat taraweh berjamaah. Beliau mengatakan, man qama ma'al imami, barang siapa yang sholat bersama imam, hatta yansorifa, sampai selesai. Ingat, sampai selesai, sampai tuntas. Tuntas itu berarti sampai selesai sholat witir. Tuntas tuh. Kalau nggak ikut witir ya nggak tuntas berarti. Bukan nggak boleh, tapi tidak sempurna. Tidak mendapatkan keutamaan kutibalahu qiyamul lailatan. Maka dicatat olehnya pahala seperti sholat sepanjang malam. Jadi itu ya riwayatnya, kenapa muncul hadis man qama ma'al imami hatta yansorifa kutibalahu qiyamu lailatan. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat maksudnya sholat taraweh, sholat malam, sampai selesai imam witir, kemudian baginya diberikan pahala seperti sholat sepanjang malam. Kemarin sudah disampaikan oleh imam. Tadi pagi apa kemarin ya? Pagi ya kalau nggak salah. Bahwa para ikhwan tinggal beberapa hari, marilah kita pelihara sholat taraweh ini. Kita upayakan dengan berjamaah. Kalau yang mau ikut malam, yang mau sore, karena mungkin berat malamnya, silakan ikut sore. Tapi kita makmurkan masjid ini, kita hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melakukan sholat qiyamul Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Membaca Al-Quran. Nah kenapa para ikhwan? Sebenarnya awalnya begini. Ketika Rasulullah SAW sepeninggal beliau, ketika beliau sudah wafat, ternyata para sahabat masih memelihara masalah sholat tarawih berjamaah. Tetapi belum dikoordinir. Karena para sahabat yang tidak punya hafalan, mereka SD. Tahu SD ya? Tahu nggak SD? Tahu. SD itu sadar diri. Yang tidak punya hafalan, mereka ngikut berjamaah dengan sahabat yang banyak hafalannya. Ya, ada di antara para sahabat yang banyak hafalannya. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab,
ada Mu'ad bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lain ya, yang banyak hafalan Qur'annya. Jadi mereka sadar. Mereka sadar, saya ini nggak punya hafalan, saya ngikut aja lah. Enak kan, dapat pahala seperti yang dibaca oleh imam, kan gitu kan. Daripada saya sholat sendiri, baca Qul ya ayyuhal kafirun, itu aja kebalik-balik. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abatum. Terus saja nggak sampai ujung. Itu baca kuliah, belum yang panjang-panjang gitu kan ya. Lebih baik kita ngikut imam yang hafalannya banyak. Gitu. Karena nanti keutamaan orang yang banyak hafalannya nanti di akhirat Allah perintahkan kepada dia iqra wartaqi wartil. Baca Al-Qur'an. Kemudian naikkan, terus lanjutkan. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca tartil waktu di dunia. Maka tempat seorang penghafal Quran itu tergantung dari banyaknya hafalan sampai berhenti dia membaca. Jadi para ikhwan jangan heran nanti kalau di akhirat lihat, wih itu dulu anak saya ada di atas nih. Karena anaknya lebih banyak hafalannya daripada bapaknya. Begitu ya. Tapi bapaknya sudah dapat apa? Mahkota. Karena itu juga dari keutamaan anaknya. Atau mungkin yang dulu dianggap remeh, itu dulu kan orang nggak punya, itu orang miskin, tapi dia banyak hafalannya. Di surga tempatnya lebih tinggi dari kita. Nah, itu banyak hafalan. Maka kalau kita mengikuti mereka, orang-orang yang banyak hafalan, mudah-mudahan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang menghafalkannya. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan tinggal 6 hari lagi kita istiqomah ya sampai akhir. Ya, mudah-mudahan ya bisa 29 loh, bisa 30 hari. Karena kalau kita berbeda biasanya nanti ujungnya itu terakhir istiqmal biasanya. Khawatir nanti kalau yang belakangan kemarin mulai Ramadannya kalau dia istiqmal juga bisa selisih 2 hari. Kalau kita 29 hari, ya. Ya mudah-mudahan kita bisa bareng Idnya, jadi syiarnya semakin kelihatan. Kita bisa menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.